Kami sebagai moderator pada sesi Inspirational Talk dengan Bapak Satrio Tanujoyo selaku CEO Global Tanoto Foundation, kita akan berbincang-bincang mengenai Great to Great. Yeay, selamat pagi Pak Satrio, senang sekali bisa berbincang dengan Bapak. Selamat pagi, senang bisa berjumpa dengan Anda semua dan mengucap syukur kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa dan berbincang-bincang bersama. Baik, baguslah kalau begitu. Pak Satrio, sebelum kita lebih jauh lagi, akhir-akhir ini kan Tanoto Foundation sedang banyak bergerak dalam COVID-19 ya Pak, ya. Apalagi kan filantropi pendidikan. Boleh diceritakan Pak, mengapa? Oke, sebagai lembaga filantropi, kami perlu tanggap dengan bencana, khususnya bencana yang signifikan atau yang bencana nasional ya. Pada saat yang sama, fokus dari Tanoto Foundation terhadap program pendidikan yang dijalankan tidak berkurang. Bahkan selama pandemi, kami menjadi lebih sibuk mengolah program-program kami dari offline menjadi online. Atas kemurahan hati dari keluarga Tanoto, kami bisa bermitra dengan pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini. Sejak dari awal pandemi sebetulnya, Maret tahun lalu, di waktu kita kekurangan APD dan tidak ada pesawat untuk mengangkut APD, Tanoto Foundation dengan mitra perusahaan-perusahaan di RGE mendatangkan APD dari Shanghai ke Jakarta dengan charter pesawat. Dua faktor yang penting, supply dan tepat waktu. Kalau telat, kan lebih banyak lagi korbannya. Kemudian kami menyediakan testing kit di masa-masa testing masih minimal dan sangat diperlukan. Dan yang paling up to date adalah inisiatif Tanoto Foundation yang kita sebut Oksigen untuk Indonesia. Begitu tahu bahwa situasi gawat dengan oksigen, kami bekerjasama dengan PT RAPP ya, dan bermitra dengan pemerintah, menyediakan 500 ton oksigen liquid. Dan kita membawanya dari Riau ke Jawa dalam waktu beberapa hari saja. Sekali lagi, tepat waktu. Itu sangat penting. Dan tidak hanya itu, kami juga langsung bergerak cepat bersama dengan tim supply chain management dari RGE untuk menyediakan oxygen concentrators. Dan kita bawa dari Guangdong ke Jakarta. Di sini equation-nya adalah waktu sama dengan nyawa, karena kalau kekurangan oksigen kita nggak bisa bernapas. Maka bekerjasama dengan pihak-pihak seperti Kementerian Kesehatan, BNPB, dan instansi-instansi yang lain, kami datangkan lagi dengan charter pesawat. Secara total, kami mendatangkan 2.000 unit oxygen concentrators secara independen, dan juga tambah 1.000 unit lagi dengan menggandeng Temasek Foundation dari Singapura. Total 3.000 unit. Waktu adalah unsur yang sangat kritikal di sini. Dan itu semua untuk menyelamatkan nyawa. Di saat humanitas terancam, kita harus bertindak dengan tepat sasaran dan dengan cepat. Itulah alasannya. Semoga saya menjawab pertanyaannya. Oke, baik Pak Satrio. Terima kasih atas jawaban sebelumnya. Tapi saya juga ada pertanyaan nih Pak. Pak Satrio pernah menulis di artikel Kompas tentang strategi segi 5 untuk keluar dari pandemi. Apa sih yang menggerakkan Bapak untuk menulis tersebut? Dan boleh dijelaskan nggak Pak, gagasan Bapak agar Indonesia ini bisa keluar dari krisis pandemi? Tujuan saya adalah, waktu saya menulis, tujuannya untuk bersumbang pikir lah, atau bahasa Jawanya urun rembuk ya. Jadi strategi segi 5 untuk keluar dari pandemi. Itulah judul dari artikelnya. Kita semua belum pernah mengalami pandemi yang baru kita alami sekarang ini, maka kita sebut unprecedented. Dulu mungkin ya, waktu kita mulai tahun lalu, kita berpikir, oh, COVID-19 akan berlalu dan kita akan kembali seperti sedia kala sebelum COVID-19. Namun tidaklah seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa mengatasinya ini? Saya sebutkan strategi segi 5, yaitu vaksinasi, pertama, testing, manajemen dan treatment,
pengendalian perawatannya, kemudian kewajiban sosial setiap individu untuk mengikuti progres. Lalu yang kelima adalah kolaborasi atau kemitraan. Contohnya kemitraan Tanoto Foundation dengan kementerian, jadi public, private, 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 public, public. Itu kolaborasi dan kemitraan. Jadi 5 ini yang saya sebut. Lalu ada yang bertanya kepada saya waktu artikel itu terbit, teman saya sih yang bertanya, mana yang lebih penting dari 5 ini? Namanya saja segi 5, saya jawab. Jadi semuanya penting. Dengan mencermati ya, kita lihat satu persatu secara disiplin kelima hal itu, kita semua akan keluar dari pandemi ini dengan baik. Saya tidak akan menjabarkan satu persatu dari 5 strategi itu. Untuk yang belum membaca, silahkan dibaca. Mungkin nanti panitia bisa memberikan linknya, di mana bisa didapatkan artikel ini. Silahkan membaca nanti ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Bapak, kita mulai agak lebih dalam ya. Di dalam perjalanan hidup Pak Satrio, dengan karir panjang dan mencapai posisi C-suite, tentunya ada saat-saat sukarnya juga. Nah, bagaimana ya Bapak dalam menghadapi saat-saat sukar itu? Perjalanan hidup pasti ada ups and downs, itu pasti ada ya. Kita selalu belajar untuk semakin menjadi bijaksana dan memperkuat karakter serta tujuan hidup kita. Berbagai pengalaman akan membuatkan kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Saya juga belajar dari Bapak Sukanto Tanoto, kalau saya boleh mengutip beliau, kurang lebih beliau berkata begini ya suatu hari, sejumlah keadaan telah memaksa saya untuk mengambil keputusan-keputusan yang amat sulit dan berat. Dan itulah ujian yang sejati, beliau berkata. Bagaimana kita dapat berpikir dengan jernih pada saat yang genting. Kalau boleh, ya, saya minta 20 menit atau 15 menit lah untuk sedikit bercerita. Dan nanti dalam saya bercerita ada 2 pertanyaan yang teman-teman saya minta untuk berinteraksi dengan saya. Boleh ya, Mbak Tere dan Mas Alif? Tentu saja Pak Satrio, kami akan mencermati dan berpartisipasi ya. Baik, nah tapi teman-teman sebelumnya panitia sudah mengirimkan bisikan nih kepada kita bahwa nanti pada akhir bicara-bicara dengan Pak Satrio, kita mau ada apa Teresa? Kita akan ada kuis dengan hadiah menarik bagi para pemenangnya. Nah, jadi teman-teman semua, saat Pak Satrio menjelaskan materi, tolong dicermati nih. Siapa tahu ya Kak Alif ya, soalnya keluar dari materi yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Satrio. Betul banget, siapa tahu ya Kak Teresa ya. Semangat dulu ya kalau gitu ya. Oh, semangat semuanya. Oke, boleh saya mulai ya, Tere dan Ali. Oke, jadi begini, saya akan berbagi pengalaman yang semoga berguna bagi Anda semua. Tadi saya katakan ada 2 pertanyaan interaktif ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan berikut ini. Silakan ditayangkan pertanyaannya dan dijawab dengan cepat. Bagaimana menampilkan atau memperlihatkan diri kita dalam sebuah CV atau kurikulum vitae? Coba dijawab dengan cepat aja. Wow, terus ya. Oke, ini baru 50%, terus ya 57,88%, terus coba sebanyak mungkin yang bisa. Oke, saya kira oke lah, kita sudah hampir 65, sudah hampir 70%, begitu sampai 70% kita bisa stop ya, lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Kita udah lihat seperti itu kan. Nah, ternyata banyak yang mengatakan pencapaian kredensial dan kekuatan, itu yang majority. Sangat sedikit lah yang mengatakan bahwa kita bisa share kegagalan kita. Kurang lebih seperti itu ya. Mari kita stop sharing. Resultnya seperti apa? Udah ya? Oke. Nah, untuk pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang benar atau yang salah.
Silahkan direfleksikan masing-masing. Tetapi saya ada cerita sedikit mengenai CV saya. Pada tahun 2004, jadi udah lama sekali ya, setelah 21 tahun saya bekerja dengan perusahaan yang disebut Schlumberger Oilfield Services. Jadi saya bekerja dengan Schlumberger waktu itu. Ketika saya bertugas di Paris, saya berpindah haluan karier dan mendapatkan wawancara dengan sebuah perusahaan baru, Areva namanya, di Paris. Wawancara itu saya dapatkan melalui CEO-nya, namun yang mewawancarai saya adalah atasan baru saya. Ini merupakan wawancara kerja pertama setelah 20 tahun lebih saya bekerja dengan hanya satu perusahaan. CV saya merupakan rangkuman karier sepanjang 2 halaman, tidak lebih dari itu. Berisi pencapaian saya dalam berbagai posisi di Schlumberger. Tercakup di dalamnya berbagai keberhasilan dan pencapaian yang setelah saya lakukan. Seperti kebanyakan CV pada umumnya, milik saya pun menggambarkan seorang yang percaya diri, penuh energi sebagai seorang eksekutif muda, dan siap menjelajahi dunia baru. Menurut Anda, sekarang, apa kiranya pertanyaan pertama yang diajukan oleh pewawancara saya? Dan apakah yang kami bahas sepanjang waktu wawancara itu? Demikian. Dia berkata kepada saya, Satrio, saya sudah banyak dengar tentang Anda dari CEO-nya, dan saya sudah baca CV Anda. Jelas Anda sudah mencapai banyak keberhasilan dalam karier. Pernahkah Anda berhadapan dengan masalah atau gagal mencapai sesuatu? Coba ceritakan pada saya. Itulah pertanyaan yang saya dapat. Pertanyaan itu mengejutkan saya ya. Wow, bukannya saya tidak pernah gagal atau mengalami kesulitan. Tentu beberapa kali saya ada di situasi semacam itu ya, kegagalan atau kesulitan. Beberapa kegagalan tersebut punya dampak yang cukup besar juga. Yang membuat saya kaget adalah saya sama sekali tidak menyangka bakal keluar pertanyaan semacam itu. Durasi wawancara kemudian diisi dengan pembicaraan seputar tantangan dan kegagalan dan bagaimana saya menghadapinya. Saya akan berbagi pada adik-adik 2 atau 3 cerita. Salah satu kegagalan teknis terjadi di saat saya menjadi field engineer di lapangan. Saat itu saya seorang engineer muda menjalankan serangkaian survei di sumur minyak di Mesir, di gurun Mesir ya, gurun pasir Mesir. Sejumlah peralatan kami gagal berfungsi. Salah satu alat macet terus-menerus, dan kami kehilangan banyak waktu berharga. Gagallah saya. Dalam bisnis minyak, waktu yang hilang sama dengan kerugian jutaan dolar. Waktu itu musim dingin di Mesir, tapi kondisi seperti itu, situasi seperti itu membuat saya berkeringat. Meskipun dingin di luar, tapi saya berkeringat. Aduh, gimana ini? Itu salah satu situasi paling sulit bagi saya di lapangan. The pressure, tekanannya sangat luar biasa dan sangat intens. Kadang dalam situasi seperti itu muncul pertolongan dari kantor pusat berupa engineer baru, dikirimlah engineer baru. Namun karena tim kami saat itu sangat terbatas, satu-satunya bantuan adalah peralatan. Pada intinya saya bekerja sendiri dalam sebuah tim yang terdiri dari 3 operator lain, dan saya harus memecahkan masalah yang ada. Dalam saat-saat seperti itu, bisa jadi pertahanan diri saya ini ambrol nih, rapuh nih, menyerah, kemudian membatalkan beberapa survei yang bisa mengakibatkan hilangnya peluang karena eksplorasi kami punya kans yang sangat besar untuk menghasilkan penemuan yang berarti. Situasi seperti itu biasanya berarti engineer-nya akan mengundurkan diri. Namun bersama dengan tim saya, kami bertekad untuk menyelesaikan misi ini di lapangan. Kami berempat, saya dan 3 operator saya. Beberapa minggu kemudian, beredar kabar bahwa telah ditemukan sumber minyak di tempat kami menjalankan survei itu. Wow. Setelah pengalaman menantang tersebut, saya masih tetap bekerja di perusahaan Schlumberger dan mengembangkan diri, dan saya tidak resign.
Nah, satu lagi cerita. Cerita berikutnya mengenai seorang klien atau satu perusahaan yang marah besar. Dia merupakan klien yang sangat penting bagi Schlumberger, yaitu British Petroleum, BP ya, saat itu di tahun 1996. Kala bisnis minyak sedang menanjak di Vietnam, dan merupakan bulan ke-6 saya menduduki posisi sebagai General Manager di Vietnam. Sebelum penugasan itu, saya bekerja selama beberapa tahun di kantor pusat di Prancis, di Paris. Saat saya akan ditempatkan di Vietnam, CEO-nya secara khusus memanggil saya ke kantornya dan berkata dengan sangat tegas bahwa saya dikirim ke Vietnam untuk mengatasi masalah. Saat itu kami menghadapi sejumlah masalah dan kantor pusat menghentikan atau memberhentikan GM sebelum saya. Kala itu saya membenahi masalah manajemen dan atasan saya tahu persis akan hal ini. Masalah itu saat itu ya cukup rumit dan tidak bisa dipecahkan dengan segera begitu ya, diselesaikan dengan segera. Lalu 6 bulan saya di posisi baru tersebut dan kekacauan baru terjadi dalam operasi lepas pantai di BP. Karena BP adalah satu dari 3 klien paling penting di Schlumberger, mereka punya jalur khusus kepada CEO. Dalam waktu 24 jam, sang CEO mengirimi saya email. Isinya adalah amarah seseorang yang melontarkan rasa kecewanya kepada saya. Gagallah saya. Keadaan ini umumnya membuat seseorang yakin dia akan dipecat atau diminta untuk mengundurkan diri. Beberapa jam setelah saya menerima email itu, atasan saya, yaitu Executive Vice President untuk Asia Pasifik waktu itu, menelepon dan menenangkan saya. Ini tentu membantu saya maksud saya. Email dari CEO itu terasa mengguncang karena saya yakin kami sudah melakukan yang seharusnya. Saya tengah menggagas perubahan budaya kantor dari mediocre menjadi unggul, mengelola tim secara profesional dalam sistem yang sepatutnya, serta antara lain menanamkan kebiasaan yang tepat. Dan sesungguhnya kami ada di jalan yang benar menurut saya. Masalah-masalah yang kami hadapi pada saat itu tidak bisa diselesaikan begitu saja dalam waktu beberapa bulan. 1 bulan setelah kejadian tersebut, ya, kegagalan di lepas pantai di BP tadi, saya harus ke London untuk menemui BP. Ya, bertanggung jawab lah. Saya juga harus pergi ke Paris untuk menemui CEO saya waktu itu. Saya masih harus menerima sisa-sisa amarah beliau. Namun, saya membekali diri dengan kejernihan pikiran dan kesabaran. Layaknya seorang profesional lah. Saya berbagi kepada CEO tentang bagaimana kami mengatasi masalah dengan BP. Dan bahwa Schlumberger di Vietnam terus mengalami kemajuan, sebagaimana yang sudah kita harapkan dan kita rencanakan. Akhirnya, Schlumberger Vietnam dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi klien-klien setelah upaya selama 1 tahun penuh. Caci maki yang kami biasa terima sebelumnya ya, telah digantikan dengan pujian dari klien-klien kami. 2 tahun setelahnya, saya mendapat penugasan di kantor pusat, yang berarti bahwa dari kegagalan, saya telah menjadikan keberhasilan. Para Thanatos Scholars, mengapa saya menceritakan kisah-kisah ini, kisah-kisah pribadi saya? Karena saya ingin berbagi sebetulnya bahwa sebagai pemimpin, kita harus mampu menghadapi tantangan hidup dengan ketetapan hati. Menjadi pemimpin tidak berarti harus menjadi CEO atau general managers. Kemampuan pemimpin tidak terbatas pada jabatan dan titel. Karena kepemimpinan dapat hadir dalam setiap aspek di hidup kita. Kepemimpinan kita dapat dilihat dari karakter kita dan bagaimana kita membangun karakter tersebut. Zaman dulu atau jadul ya, ada kata kuat atau tough bahasa Inggrisnya. Digunakan sebagai sifat yang ideal. Are you tough? Are you tough enough? Ya, seperti itu kurang lebih zaman dulu. Kata ini bermakna gigih, tekun, kerja keras, ketetapan hati, dan sebagainya. Dalam dunia zaman now, anak-anak muda punya zaman now atau zaman modern saat ini, kata yang mencakup semua karakter itu adalah grit. G-R-I-T, grit.
seorang yang bernama Angela Duckworth, seorang anak imigran dari Tiongkok, orang tuanya di Amerika Serikat, menyebutkan istilah ini dalam bukunya Grit, yang saya harap adik-adik nanti juga baca semua. Setelah itu, dia menulis itu setelah melalui beberapa tahun penelitian. Salah satunya ia lakukan di Akademi Militer di Amerika yang disebut namanya West Point. West Point Akademi Militer West Point. Ya. Akademi militer ini sangat prestigius secara internasional. Demikian, kalau Anda masuk kampus itu, Anda sudah berhasil lah, kayak begitu. Karena sangat prestigius. Jadi kalau Anda masuk, kalau tidak berhasil, ya wah, bebannya sangat berat gitu ya. Dan juga untuk negara, bebannya sangat berat, karena it's a big investment. Para pelamar dinilai didasarkan yang kita sebut the whole candidate score. Whole candidate score. Ya. Nilai rata-rata dari hasil SAT atau ACT, peringkat di mana dia di SMA, yang disesuaikan dengan jumlah siswa di kelasnya tentunya. Ya. Lalu penilaian ahli tentang bakat kepemimpinan, saya ulangi ya, bakat kepemimpinan, dan hasil tes kesehatan fisik. Jadi yang disebut whole candidate score, ini bisa dijadikan dasar sebagai perkiraan. Bagaimanakah prediksi, bagaimanakah calon-calon perwira ini dapat menguasai keterampilan dan berhasil nantinya di kampus. Nah, ini ada pertanyaan saya ini lagi. Saya akan berhenti sebentar ini dan bertanya. Silakan dijawab dengan cepat ya. Tolong ditayangkan pertanyaannya. Mana yang menurut Anda pertanyaan ini benar? Ada apa? Coba dijawab dengan cepat aja. Ayo, masih terus. Baru 15%. Terus. Cepat aja, tik 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 gitu ya. Terus coba. Terus. Sekarang udah 60%, terus sampai 70%, 80%, lalu kita stop. Terus dulu, jangan stop dulu, terus. Ya. Saya ingin sampai 70-80% kalau boleh. Terus. Ya. 71, 72. Ayo terus semua ikut jawab ini. Oke, kita berhentikan di sini. Nah, rupanya banyak yang setuju bahwa semakin tinggi nilai whole candidate score, semakin besar pula kemungkinan ia lulus dari West Point. Dan whole candidate score dapat menentukan prestasi seorang kandidat di West Point. Logically like that. Ya. Ini sebuah penelitian, jadi tentu ada hasilnya seperti apa. Dalam kenyataannya, kadet yang punya nilai whole candidate score yang paling tinggi, kira-kira bagaimana? Punya peluang untuk putus sekolah sama besarnya dengan mereka yang nilainya paling rendah. Wah, mengejutkan ya. Sang peneliti ini, Angela Duckworth, melakukan riset seperti ini, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, di berbagai bidang, yaitu di bidang akademis, di bidang olahraga, dan juga di bidang yang lainnya, termasuk di sales management. Sebuah poin yang sangat menarik yang dapat dipelajari adalah bakat tidak akan menjamin keberhasilan, melainkan kombinasi antara hasrat atau passion dan grit yang membawa seseorang berhasil. Dengan kata lain, mereka itu mempunyai grit ini untuk berhasil. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bakat dan kecerdasannya tidak sama dengan keberhasilan. Bahkan kadang-kadang ya, bakat ya, bisa menjadi hambatan bagi kinerja seseorang. Dan tes bakat umumnya tidak mampu menunjukkan potensi sesungguhnya dari orang itu. Dengan kata lain, upaya atau daya juang usaha kita dengan kegigihan punya peran yang amat besar. Saya bisa menunjukkannya melalui diagram ini. Silakan ditunjukkan diagramnya. Anda harus berusaha mengasah seluruh bakat alami menjadi keterampilan, skill
talent times effort becomes skill. Melalui latihan dan melalui pengembangan diri. Upayakan juga untuk menerapkan segala kemampuan atau keterampilan Anda untuk mengatasi masalah hingga kalian mendapatkan keberhasilan atau achievement. Berdasarkan pengalaman, bisa di-unshare ya, berdasarkan pengalaman, grade dapat menjadi pedoman apakah seorang kadet dari program pelatihan elit akan keluar dari sekolah, apakah sales people dapat bertahan di pekerjaannya, apakah siswa SMA dapat lulus tepat waktu, serta apakah orang dewasa bisa berhasil mendapatkan gelar S2 dan S3-nya. Yang artinya adalah your grade, your GRIT, itu lebih bisa menunjukkan apakah Anda akan berhasil. Menurut Angela Duckworth tadi, terlalu mengeluh-elukan bakat atau mendewa-dewakan bakat bisa berbahaya karena aspek-aspek lainnya jadi kurang diperhatikan. Tanpa kita sadari, berbagai faktor lain, termasuk grade juga, cenderung kita anggap remeh kalau kita mengeluh-elukan bakat. Dalam penelitian dia tentang seorang pelatih renang kompetitif, ya, namanya Dan Chambliss. Dan Chambliss mengatakan begini, pencapaian manusia yang paling berharga adalah kombinasi berbagai elemen. Dan elemen-elemen itu, kalau berdiri masing-masing, merupakan hal yang biasa-biasa saja. Tetapi pencapaian manusia yang paling berharga adalah kombinasi berbagai elemen ini. Hal-hal luar biasa bisa dilakukan oleh mereka yang pikirannya, fokusnya mengacu pada satu arah. Fokus. Yang mencermati hal-hal di sekitarnya sebagai sesuatu yang berharga. Yang selalu dengan cermat mendengarkan isi hati mereka dan juga mendengarkan orang lain, yang jeli melihat dan juga melihat model dan insentif yang tak pernah lelah memadukan apa yang ada di sekitarnya itu demi tujuan yang akan dicapai. Maka Dan Chambliss mengatakan pencapaian manusia yang paling berharga adalah kombinasi berbagai elemen ini. Jangan salah paham ya. Tentu saja bakat atau secepat apa kita dapat berkembang adalah sesuatu yang amat penting. Kita semua memiliki bakat masing-masing yang telah dikaruniai oleh Tuhan. Saya mau tayangkan lagi diagram ini. Silakan ditayangkan diagram ini lagi. Bahwa upaya jadi 2 kali lebih penting. Terlihat dalam ilustrasi ini bahwa upaya atau usaha atau daya juang, effort, disebutkan 2 kali, bukan hanya sekali. Daya juang membangun kemampuan kita. Daya juang membuat kemampuan atau keterampilan kita menjadi achievement, pencapaian atau keberhasilan. Dalam jangka panjang, silahkan di-unshare ya. Dalam jangka panjang, konsistensi di dalam perjuangan merupakan sesuatu yang amat-amat penting. Grit adalah terus melakukan sesuatu yang menarik hasrat Anda dan setia di jalan itu. Ini bukan hanya perkara jatuh cinta terhadap apa yang Anda sukai, tapi ini adalah bagaimana caranya supaya tetap mencintai dan menyukai yang Anda lakukan. Jadi antusiasme itu biasa. Kita punya antusias, kita punya itu biasa. Yang langka adalah daya tahan. Bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat. Enthusiasm is common. Endurance is rare. Saya akan berbagi cerita lagi. Kejadiannya di tahun 2014. Saya bekerja di Nexans ketika itu. Saya di China. Kami berusaha membuat joint venture di Tiongkok dengan jalan mengakuisisi atau membeli ya sebuah perusahaan lokal di provinsi Shantung. Mestinya ini bisa berjalan lancar, tapi kami menemui masalah dan perkaranya jadi panjang. Negosiasi dipimpin oleh kantor pusat dari Prancis
Karena budaya bisnis yang berbeda, termasuk ungkapan kritik dan apresiasi yang sangat berbeda, ditambah berbagai faktor, negosiasinya macet, tidak berhasil dengan baik. Gagallah. Saat itu, yang paling gampang adalah mengakhiri perundingannya dan walk off. Namun, kami berpandangan bahwa demi tujuan dan harapan untuk bertumbuh lebih besar di Tiongkok, akuisisi ini penting sekali. Global CEO saya meminta untuk menyelamatkan negosiasi tersebut. Saat itu saya menjabat CEO untuk daerah Tiongkok dan Jepang. Setelah proses negosiasi yang memakan waktu 1 tahun lebih lama, dengan cara bernegosiasi yang jauh berbeda, akhirnya kami berhasil menciptakan joint venture itu. Ya, rasanya sulit sekali. Ya, kami melakukan upaya ekstra. Ya, upaya kami membutuhkan grit. Menciptakan joint venture hingga berhasil, terutama di Tiongkok, sangat memerlukan grit dari seluruh jajaran eksekutif. Semoga cerita itu dan masalah grit ini bisa dimengerti. Demikian mengenai grit ini. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, keren sekali ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Satrio untuk pemaparan grid-nya. Nah, mungkin follow up question ya Pak ya. Apakah menurut Bapak grid dapat ditumbuhkan atau dikembangkan dan bagaimana caranya? Grit apakah bisa ditumbuhkan? Sering muncul pertanyaan begini, apakah grit itu bisa dilatih ya? Sama ya, ditumbuhkan atau dilatih. Saat kita dengar seseorang dengan keberhasilannya, kemarin teman-teman berbincang-bincang dengan Alif Ref ya. Biasanya kita lebih melihat tertarik untuk melihat saja apa ia sekarang setelah dia berhasil. Bukankah demikian? Kita terpesona pada sosoknya. Tapi kita tidak menyaksikan proses ia menjadi seseorang. Becoming. The process of becoming is very important. Kita tidak tahu segenap latihan dan kegagalan yang telah ia lalui. Kemarin teman kita cerita juga beberapa hal. Sebenarnya di dalam proses itulah kita bisa melihat level grit seseorang dan bagaimana dia telah menggunakan grit itu untuk terus bertumbuh dan menjadi berhasil. Saya mencatat beberapa hal yang telah menjadikan saya mempunyai grit. Pertama, tantangan muncul di usia muda. Usia adik-adik atau bahkan usia sebelum adik-adik sampai di tempat ini. Di saat-saat muda, kita perlu mempraktekkan prinsip kalau kita jatuh, atau saya jatuh, waktu saya jatuh, saya akan bangkit kembali. Pertama itu, kita latih. Saat saya jatuh, saya bisa bangkit kembali. Kedua, saya mempunyai kebiasaan yang saya jadi begini. Saya mempunyai kebiasaan yang saya dikte, artinya saya sengaja. Termasuk misalnya kebiasaan bahkan olahraga pun. Kalau adik-adik suka olahraga, bikinlah kebiasaan yang sengaja. Kemarin Mas Nadi mengatakan kita ini harus membaca. Sayangnya Indonesia di survei tahun 2018 atau 2019 kita menempati ranking kedua untuk kegemaran membaca, tapi ranking kedua dari bawah dari 70 negara yang disurvei. Maka harus dipaksa. Kita harus mempunyai deliberate habit. Saya sebutnya deliberate habit untuk mempunyai kebiasaan. Jadi kalau kita mau belajar membaca, contohnya ya kita katakanlah setiap hari saya akan membaca dari jam ini sampai jam ini membaca. Seperti olahraga, dari jam ini saya bangun pagi, berdoa, dan olahraga. Pasti, setiap hari. Saya sengaja. Jadi artinya kita menetapkan kebiasaan yang deliberate. Perenang, mereka berlatih dengan deliberate, dengan sengaja. Seperti itu ya. Yang ketiga, saya menentukan tujuan atau purpose. Karena kalau saya mempunyai interest, ya, interest itu jelas merupakan salah satu sumber. Saya menjadi passionate. Tetapi tujuan atau purpose
adalah sesuatu yang lebih daripada interest. Tujuan adalah keinginan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan sesama. Hasrat atau passion yang bersandar pada minat dan tujuan akan semakin mendorong rasa grit. Kalau we have to do things bigger than our life. Jadi untuk itu kita akan mempunyai atau terdorong lebih mempunyai rasa grit karena mencakup sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Itu yang ketiga. Have a purpose, punya tujuan. Yang keempat, dan mungkin ini yang terakhir ya, mungkin juga ada yang lain, tapi ini 4 yang paling penting saya kira, saya mempunyai harapan. Harapan dalam arti hal ini bukan berharap bahwa esok akan lebih baik daripada hari ini. Karena itu tidak ada rasa tanggung jawab di dalam harapan itu. Aliasnya ya, saya menyerahkan tanggung jawab kepada alam saja. Besok lebih baik untuk menjadikan semuanya lebih baik. Gitu ya. Harapan yang saya maksud bergantung pada ekspektasi bahwa usaha kita, upaya kita akan membuat masa depan lebih baik. Saya merasa besok akan lebih baik, jauh berbeda dari saya berkeputusan menjadikan esok hari yang lebih baik. Harapan saya tidak ada hubungannya dengan keberuntungan, melainkan berdasar pada keyakinan dan keputusan bahwa kalau saya jatuh, saya akan bangkit kembali. Itulah yang saya praktekkan. Teman-teman, kita masih berada dalam pandemi. Kita harus punya visi bahwa kita akan menjadi orang yang lebih kuat setelah pandemi ini. Menjadi pribadi yang berkontribusi bagi kesejahteraan sesama. Dan menetapkan hati kita semua untuk menjadikan esok hari yang lebih baik. Itulah 4 yang saya bisa share kepada teman-teman semua. Semoga berguna. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin saya ingin mencoba menyimpulkan beberapa poin penting ya yang kita sudah dapatkan dari pemaparan Pak Satrio. Seperti yang pertama bahwa sebagai seorang pemimpin, kita tuh harus menghadapi tantangan hidup dengan tentunya dengan keteguhan hati. Kepemimpinan itu sendiri bisa hadir dalam berbagai aspek karena ada dalam diri kita masing-masing. Karena sejatinya pemimpin itu adalah sebuah karakter ya Pak dalam masing-masing individu. Di zaman sekarang kita tahu bahwa ada kalimat atau kata yang namanya tangguh dan itu semua tercakup dalam satu kata yaitu grit. Dan upaya dalam diri kita mengatasi masalah itu bisa menjadikan kita mendapatkan achievement di masa yang akan datang seperti itu. Karena grit bisa menjadi pedoman bagi setiap orang dan upaya atau effort yang kita berikan dalam membangun keterampilan yang kita miliki nantinya juga diharapkan menjadi sebuah achievement di kemudian hari dan kita bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik di esok harinya. Berdasarkan pengalaman dari Pak Satrio juga tentunya ya. Mungkin dari Teresa seperti itu, mungkin ada tambahan dari Kak Alif. Setuju banget dengan Teresa. Keren. Great, setuju. Jadi kata yang sangat penting dalam kehidupan kamu. Jadi great to great. Nah, ini juga sekaligus ini ya representing dari pertanyaan dari teman-teman juga ya Pak Satrio ya. Bagi Pak Satrio sendiri, adakah hal-hal lain yang penting juga selain great? Oh, oke. Great tentu bukanlah segala-galanya ya. Bukan lalu great lalu semuanya nggak ada gitu ya. Tapi great adalah satu kualitas individu yang sangat penting. Maksud saya begitu. Beberapa kualitas yang lain juga penting. Kalau boleh saya ingin tambah satu lagi. Saya ingin mengingatkan satu lagi, yaitu kerendahan hati atau humility. Kita semua ya, Anda dan saya tergolong orang-orang yang terdidik. Tidak jarang kita melihat para terdidik cenderung untuk menjadikannya sebagai entitlement ya. Saya terdidik, jadi saya entitled for something. Saya ingin ajak Anda membedah arti kata terdidik atau educated. Kata educated berasal dari kata Latin educare. Yang educare itu berarti membawa keluar, menarik atau memunculkan. Dalam arti yang lebih dalam, menjadi terdidik atau terpelajar bukan hanya hasil atau indikasi bahwa kita telah lulus dari universitas ini, universitas itu. Terdidik lebih tentang apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita dapatkan dari pendidikan kita, untuk mengeluarkan yang terbaik dari orang lain,
untuk memberikan layanan kepada orang lain. Dan untuk membangun komunitas di sekitar kita, orang terdidik harus memberikan layanan kepada orang lain. Poinnya adalah begini, memberikan pelayanan membutuhkan kerendahan hati atau humility. Anda semua, teman-teman ya, Tanoto Scholars telah mengerjakan proyek-proyek di program teladan melalui Tanoto Scholars Association atau TSA. Itu memerlukan sikap pelayanan. Proyek-proyek TSA itu juga merupakan sarana untuk Anda menjadi terdidik, memberikan pelayanan dengan humility. Humility bukan berarti kita tidak percaya diri, juga tidak berarti meremehkan diri sendiri ya. Kerendahan hati bukan berarti kita tidak bisa mengatakan, wah saya lulusan dari Gajah Mada, atau saya lulusan dari UI, atau dan sebagainya itu. Ketika kita mengakui siapa kita dengan apa yang kita miliki, itu bukan itulah kerendahan hati ya. Tapi kalau kita tidak mengakui itu berarti ingratitude. Yang kerendahan hati datang dari rasa syukur atau gratitude. Humility adalah tentang bagaimana kita menghadapi diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Ketika kita menyadari itu, kita akan melihat orang lain sama dengan kita, setara dengan kita. Jadi humility adalah tentang kesediaan kita untuk melihat semua manusia setara. Adalah kemauan untuk belajar sebanyak mungkin tentang perbedaan-perbedaan itu di luar apa yang sudah diketahui dan untuk melakukan apa yang kita bisa. Dan kita harus bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, untuk meninggalkan dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Profesor Nuria, saya ingin juga sharing nih. Profesor Nuria, dekan dari Harvard Business School, dalam penelitiannya mencatat bahwa kerendahan hati adalah salah satu hal terpenting yang perlu dimiliki para pemimpin. Kepemimpinan adalah melayani dengan keberanian dan kerendahan hati. Courage and humility. Milikilah keberanian untuk melibatkan mereka yang berbeda atau aneh atau bahkan yang dicap tidak bisa diterima. Memilikilah keberanian itu untuk melibatkan semua mereka. Untuk keluar dari zona nyaman dan milikilah kerendahan hati untuk belajar dari setiap pengalaman. Saya juga ingin berbagi seorang penerima Nobel, Bunda Teresa berkata, jika Anda rendah hati, tidak ada yang akan menyentuh Anda, baik pujian maupun cacian, karena Anda tahu siapa diri Anda. Semoga teman-teman mempunyai humility juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Dan sebetulnya ada satu pertanyaan lagi yang mewakili teman-teman TSA atau Tanoto Scholar yang ini sangat relate Pak dengan millennials begitu. Menurut Bapak, mana yang lebih penting untuk anak muda di zaman sekarang? Menjadi seorang spesialis atau generalis? Mohon dijawab Pak. Waktu saya mulai bekerja ya, jadi berapa tahun yang lalu ya, udah lama sekali ya. Satu hal yang saya belajar waktu itu, sebenarnya bos saya yang mengatakan kepada saya, kita tidak bisa menjadi seorang yang purely generalist, yang tidak mengerti apapun dengan lebih mendalam. Jadi kita menjadi tidak tahu apa-apa ya, cuma generalis saja. Ya. Jack of all trades, master of nothing. Jadi kita harus mempunyai spesialisasi. Namun spesialisasi tanpa kemampuan untuk melihat secara general akan timpang. Apalagi di zaman sekarang, di mana kita menghadapi ketidakpastian, misalnya dengan artificial intelligence atau AI dan machine learning, yang akan atau bahkan telah mengubah kebiasaan kita belajar, kebiasaan kita bekerja. Satu spesialisasi tidak akan mencukupi untuk menghadapi itu semua. Pertanyaannya, wah, berarti saya harus jadi generalis dong kalau begitu. Atau apakah dimungkinkan menjadi multi spesialis? Kita juga tahu bahwa kita ini semua mempunyai keterbatasan ya. Jadi menjadi multi spesialis juga tidak mungkin. Jadi bagi saya itu kita harus agile. Kita harus bisa melihat vertikal, artinya menjadi spesialis, tapi kita juga harus bisa melihat horizontal, artinya kita juga harus melihat secara general dan mengidentifikasi di mana spesialis-spesialis itu berada. Sehingga kita bisa menggabungkan, ingat ya, kita mengombinasikan
untuk mencapai tujuan. Itulah juga grit dalam hal ini. Itulah juga memerlukan humility, karena untuk melihat spesialisasi orang lain, kita juga harus mempunyai humility itu juga. Jadi spesialis, tetapi juga generalis, vertical and horizontal. Baik, super sekali jawabannya. Menarik sekali ya mendengar pendapat Bapak juga. Nah, dan ada satu lagi pertanyaan Pak dari mewakil dari para peserta juga, para scholars. Saya dengar juga Bapak bisa banyak bahasa ya, Pak, menguasai 4 bahasa. Nah, apakah betul? Apakah penting ya untuk menguasai berbagai bahasa ini, Pak? Bahasa saya berbicara beberapa bahasa, tetapi bahasa dasar saya adalah bahasa Indonesia, ya. Atau sebetulnya bahasa Jawa malah. Saya ini orang Jogja ya, jadi wong Jawa gitu ya. Jadi bahasa Jawanya masih ngedok gitu ya. Tetapi saya juga belajar along the time itu saat ini menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa asing bagi kita orang Indonesia adalah tiket masuk ke panggung internasional. Ada yang menganggap bahasa Inggris atau bahasa asing tidak penting lah, karena kita perlu menjaga bahasa sendiri. Kita harus lestarikan bahasa Indonesia, kita harus cintai bahasa Indonesia. Bagi saya ini bukan zero sum game ya, di mana kalian menjadi unggul hanya karena menguasai salah satu dan kehilangan yang lainnya. Bukan seperti itu. It's not a zero sum game. Walaupun saya setuju juga untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia, kita harus mengajarkan itu. Tapi saya khawatir jika kita membatasi diri pada satu bahasa, kita mungkin akan jadi orang yang terkungkung dari dunia yang luas dengan kemungkinan dan peluang yang tak terbatas. Saya ingat seorang filosof Jerman ya, Goethe, mungkin kalau adik-adik pernah kenal atau pernah dengar, Goethe mengatakan begini bahwa mereka yang tidak mengetahui atau tidak mengenal bahasa asing tidak tahu apa-apa tentang bahasa mereka sendiri. Jadi dengan belajar bahasa asing, sebenarnya kita lebih tahu bahasa kita sendiri. Nah, satu bahasa akan menempatkan kita pada sebuah koridor dalam kehidupan kita. 2 bahasa akan membuka setiap pintu dan jendela di sepanjang jalan koridor itu. Nah, itu yang saya dapatkan mengenai bahasa. Ya. Saya mendapat pelajaran bagus waktu itu. Sebelum pandemi saya sempat ke Kutai Kartanegara ya, di Kalimantan Timur. Saya ketemu dengan beberapa anak-anak yang di program kita, program Basic Education. Nah, saya bertemu dengan seorang siswa SMP, siswi ya, cewek ini SMP yang berbicara bahasa Inggris cukup bagus. Kemudian dia juga membuat pantun. Waktu itu saya juga diberikan pantun. Dan saya tidak pernah lupa ini pantun ini, karena saya bagikan sering kali juga. Dia membacakan pantun dan di dalamnya terdapat satu ini. Saya tidak ingat pantunnya semua, tapi ada satu kalimat yang saya ingat. Dia mengatakan, lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Wah, itu sangat tersirat di dalam kepala saya. Semoga itu berguna untuk adik-adik semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Satrio atas jawabannya. Jadi ketujuh pertanyaan tadi adalah perwakilan pertanyaan dari para Tanoto Scholar ya, Kak Alif ya? Betul sekali. Nah, kita tapi juga ada pertanyaan nih Kak Teresa dari Devika Winata. Ini kayaknya mau mengajarkan pertanyaan yang super sekali sepertinya ya. Devika Winata boleh bantu on mic? Halo. Halo, siap terdengar jelas, silakan tanya ini ya. Alright, terima kasih atas kesempatannya. First of all, thank you very much Pak Satrio for sharing your experience and juga about grit, very inspiring. And saya ingin bertanya, misalnya ada seorang anak yang sekarang datang kepada Bapak dan menceritakan bahwa dia bermimpi menjadi pemimpin baik di community dan juga di negara. Nah, apa saran yang akan Bapak berikan untuknya? Saya kira kemarin Anderson juga sudah berbagi ya, Anda itu mempunyai modal yang sangat kuat, yaitu modal usia muda. Jadi jangan takut pertama, step up. Kalau diberi tugas, beranilah. Jadi have
have the courage. Itu penting sekali. Anda masih muda, take the risk. Mas Nadiem kemarin juga, kalau nggak salah Mas Nadiem kemarin juga mengatakan hal yang sama seperti itu ya. Have the courage, masih muda, berani step up. Dan juga Anda mempunyai hidup dengan values yang sudah Anda espouse ya, dari orang tua, juga dari keluarga, dan tentu dari Tanoto Foundation. Dan kita harus selalu mengingat bahwa kita ini mempunyai values yang kita harus share, kita harus juga bekerja sesuai dengan itu. Jadi kalau menjadi pemimpin, ya kita harus berani. Dan menjadi pemimpin, kita harus berdasarkan values yang kita espouse. Kurang lebih seperti itu. Monggo dicerna. Baik, menurut kita itu keren sekali ya Teresa ya, untuk jawabannya super sekali ya sepertinya. Betul sekali, Khalif. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, sebetulnya masih banyak teman-teman yang ingin melontarkan pertanyaan. Kita akan ada satu lagi pertanyaan dari Samuel. Samuel berasal dari USU Medan. Silakan Samuel, bisa dibantu untuk open mic. Belum. Oke. Oke. Halo, sudah dengaran belum, Kak? Sudah terdengar, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak, kalau Bapak bisa kembali nih ke masa lalu, ke usia sekitar 18 tahun sampai 20 tahun nih, usia-usia kami saat ini. Kira-kira apa yang bakal Bapak omongkan, apa yang Bapak katakan kepada Pak Satridjo yang masih muda? Kalau saya ketemu dengan Satrio yang berumur 18 atau 19 tahun, saya akan mengatakan yang pertama, halo, masih muda, ya. Beranilah berjuang, begitu kan? Tadi seperti yang saya katakan begitu. Tapi kalau saya itu pengennya bisa berbahasa lebih banyak lagi. Dan waktu itu saya struggling untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan kemudian berbahasa Prancis, saya struggling waktu itu. Dan saya selalu berpikir kembali, kalau saya bisa kembali, saya mau bahwa waktu itu yang saya mungkin kurang memakai waktu dengan baik, akan saya pakai waktu itu untuk belajar beberapa hal yang tidak dari sekolah, tidak dari universitas misalnya. Yaitu salah satunya bahasa. Zaman sekarang itu saya sangat senang mendengarkan Nadiem kemarin, bahwa kita juga harus belajar di luar kampus. Yang waktu saya itu belum bisa. Sebetulnya kalau saya mau mengatakan bahasa Satrio, kalau saya masih berusia 18-19 tahun, adalah raihlah pengetahuan yang tidak hanya prodi kamu sendiri. Tetapi kalau Anda adalah fisika, waktu itu saya ambil fisika, atau Anda adalah teknik kimia, atau Anda adalah STEM, ya, ambillah juga major in history atau in economy. Itulah yang akan saya lakukan untuk mempersiapkan saya menghadapi kehidupan saya yang akan saya hadapi, yang sebenarnya sudah saya lalui sekarang. Itulah pesan saya terhadap Satrio yang masih muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satrio atas jawaban yang sangat menggugah hati ya. Ternyata kita perlu belajar hal lain selain mata kuliah atau jurusan yang kita ambil. Begitu, Khalif. Kalau saya boleh belajar lagi, dulu saya akan mengambil fisika dan ekonomi atau fisika dan history. Waduh, sangat kompleks ya. Baik, terima kasih Pak Satrio. Sehat selalu Bapak. Sehat, sehat. Baik.